dimodusi nih sama kakak senior. Memodusi para adik-adik, terkhususnya perempuan. Bagaimana ya minat dan bakat adik-adik? Kalau kakak sendiri tidak. Buat adik-adik yang mau, silahkan menghubungi kakak Kota Pandi. Assalamualaikum kawan-kawan Prima dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kan masih masa pandemi nih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai proses penerimaan mahasiswa baru. Dan di samping saya sudah ada perwakilan dari Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru nih. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Walau kita mengetahui situasi dan kondisi sekarang ini kita masih dialami, masih di masa pandemi dan tentunya kita tetap menjaga kesehatan kita. Iya, betul sekali. Teman-teman di rumah juga harus selalu jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, kakak boleh dong perkenalan dulu nih sama kawan-kawan Prima yang ada di rumah. Nas, baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Kardiman, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puanggri Magelatung. Dan tentunya di sini saya selaku sebagai Ketua Panitia PKKMB kali ini. Nah, kan masih banyak nih maba yang belum tahu gimana sih alur atau proses penerimaan mahasiswa baru ini. Bisa diceritain dikit nggak? Gimana sih alurnya gitu? Tentunya kita kepanitiaan di sini memberi gambaran sedikit mengenai pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan tentunya pengenalan kehidupan kampus itu sendiri yaitu proses transisi siswa menjadi mahasiswa serta mempercepat adaptasi mahasiswa mengenai lingkungan yang ada di universitas kita sendiri, yaitu Universitas Puanggri Magelatung. Dan alurnya sendiri itu pada umumnya. Nah, adapun alurnya sama halnya dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa pada umumnya. Dan tentunya alurnya sendiri di sini Kak melalui proses pendaftaran dan akan diadakan pra PKKMB. Mengenai info lebih lanjut akan diadakan hari H PKKMB tersebut. Disitulah pra PKKMB disampaikan apa-apa yang perlu disiapkan oleh mahasiswa, adik-adik yang ada di rumah, dan persyaratan apa saja yang akan melengkapi adik-adik untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, kan alurnya sudah dijelaskan nih Kak. Terus untuk penyampaian informasinya nih, seperti apa sih? Apa yang dilakukan oleh panitia untuk penyampaian informasinya? Informasi untuk penyampaian kepada mahasiswa baru ini Kak, kita menggunakan sosial media, dan di mana sosial media itu meliputi via WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Dan untuk info lebih lanjut mengenai PKKMB ini, kunjungi channel YouTube Prima Entertainment dan kunjungi IG BEMVIA 2021 Uniprima. Dan tentunya jika adik-adik masih merasa bingung tentang kejelasan yang ada tertera di sosial media tersebut, bisa PC saya sendiri. Terima kasih. Bisa di PC ya Kak? Iya, bisa. Kan ini mengenai apa-apa nanti yang persyaratan untuk peserta tersebut. Nah, berbicara mengenai menghubungi maba nih, menurut pengalaman pribadi saya pernah dimodusi nih sama kakak senior soal katanya mau dibantu untuk pendaftaran, malah lari lain gitu. Kalau sekarang strateginya gimana nih? Apakah masih seperti itu atau bagaimana? Kalau menuju strategi begitu, kan itu masalah pendekatan personal seseorang. Kalau masalah strategi untuk mendekati yang seperti hal yang kita alami itu mungkin tidak terjadi, karena di sini sudah saya tanamkan kepada kepenitian saya. Tetap bagaimana semestinya kepenitian profesional, dan tentunya hal kepentingan itu ada di beberapa poin selanjutnya. Tapi Kak, biasanya kan kalau senior menghubungi junior itu biasanya selalu dilarikan ke arah modus. Kalau sekarang ini gimana nih? Kalau masalah modus atau senior yang memodusi para adik-adik, terkhususnya perempuan, itu bagaimana ya? Saya selaku ketua panitia menanamkan atau lebih menekankan kepada kepanitiaan profesionalisme lah dalam bekerja kegiatan tersebut. Kita di sini bukan mencari kepentingan pribadi, tetapi kita mencari adik-adik mahasiswa baru yang mempunyai bakat,
untuk mengembangkan kampus kita sendiri. Kalau masalah modus-modus itu kita ditiadakan. Oh, jadi untuk kepanitiaan sekarang itu lebih terfokus kepada apa sih tujuan dari PKKMB ini, bukan? Nah, sebelum lebih lanjut Kak, masalah modus itu kita di sini memberikan nanti kalau ada penjelasan yang kurang dipahami oleh mahasiswa melalui kunjungan yang dia lakukan, kita memberikan kontak person. Hanya 3 kepanitiaan, yaitu bendahara saya, sekretaris saya, ataupun anggota kesekretariatan. Kalau kakak sendiri tidak? Kalau saya sendiri, dan tentunya dicantumkan karena saya selaku ketua panitia, tidak ada salahnya. Tidak. Buat adik-adik yang mau, silahkan menghubungi kakak ketua panitia. Nah, apa sih harapan dari panitia pelaksana sendiri dalam pelaksanaan PKKMB ini? Harapan kami di dalam kepanitiaan, semoga kepanitiaan kita di sini berjalan dengan peraturan yang ada. Semisal peraturan pemerintah menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, social distancing. Dan harapan saya untuk adik-adik mahasiswa baru yang mendaftar di Uniprima, berselancarlah di Uniprima sesuai dengan bakat, minat dan bakat adik-adik untuk mengembangkan potensi diri adik-adik masing-masing. Nah, yang dapat saya simpulkan dari bincang-bincang ini adalah yang pertama mengenai pendaftaran. Buat adik-adik yang belum melakukan pendaftaran ulang, silahkan melakukan pendaftaran ulang karena adik-adik belum dinyatakan sebagai mahasiswa secara resmi ketika adik-adik belum melakukan pendaftaran ulang. Dan pendaftaran ulang tersebut harus dilakukan sebelum PKKMB dilakukan. Jadi buat adik-adik yang belum mendaftar, silahkan melakukan pendaftaran ulang. Dan yang kedua adalah untuk informasi lebih lanjut mengenai PKKMB dapat diakses melalui sosial media dari BEM Via Uniprima, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, IG, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga mengenai harapan dari panitia pelaksana sendiri yang mengharapkan adik-adik dalam proses PKKMB ini dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri adik-adik, dan harapan tersebut tidak akan terrealisasikan ketika tidak ada action dari adik-adik. Jadi adik-adik juga diperlukan di sini dalam pencapaian tujuan dari PKKMB ini. Nah, itu tadi Kak, apakah ada yang ditambahkan atau segitu aja? Nah, saya tambahkan sedikit mengenai pelaksanaan kegiatan PKKMB kali ini. Tentunya tidak terlepas juga dengan filosofi Puang Rima Galatung, dinamakan Empat Sulapa, Maca, Warani, Melempuh, Nama Labo. Dan di antara penjabaran keempat tersebut, Maca, tentunya kita di sini mengharapkan kepada adik-adik mahasiswa pintar menangani masalah-masalah. Dan Warani, mengapa Warani? Dan arti warani tersebut yaitu berani Kak. Dan ini pengertian dari berani dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kampus kita sendiri. Dan tentunya melempuh, jujur. Kita tanamkan kejujuran kepada mahasiswa tersebut karena salah satu keberhasilan atau prinsip hidup menuju keberhasilan itu bersikap jujur. Tentunya yang terakhir, Malabo, merendah hati. Dan arti di sini rendah hati bukan untuk merendah untuk meroket, tetapi di sini untuk bagaimana adik-adik merendah untuk terlihat lebih berwibawa, berwawasan tinggi, bukan untuk menyombongkan diri berada di Universitas Puang Rima Galatung. Mungkin itu saja Kak, tambahan sedikit dari saya. Wah, sangat inspiratif sekali ya bincang-bincang kita kali ini, ditemani oleh Kak Diman selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Dan selanjutnya akan ada bincang-bincang selanjutnya oleh Ketua Panitia dari fakultas-fakultas lain. Jadi tunggu aja. Nah, sebelum bincang-bincang kita berakhir, kami menyambut mahasiswa baru Universitas Puang Rima Galatung. Selamat menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Puang Rima Galatung. Kampus Sejuta Inovasi. Semangat Tea Lara. Dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Dadah!